Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillah, Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, ya Alim, ya Razzaq, ya Karim. Iftahana futuhal arifin walhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kemudahan, diberikan kesempatan untuk berkajian ya, berkajian lagi, belajar lagi, berjumpa kembali di malam yang insya Allah barakah ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para sahabatnya, para keluarganya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bismillah untuk kajian kali ini. Oke. Mangga barangkali berkenan Bapak Ibu mungkin bisa dinyalakan kameranya ya, boleh? Bisa dinyalakan kameranya mangga Bapak Ibu. Baik. Supaya kajian kita lebih ngena gitu ya. Belajar kita hari ini lebih enak karena ketika walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, setidaknya kita bisa menatap saling menatap muka gitu, walaupun lewat Zoom gitu kan, karena keterbatasan tempat juga. Baik, Bismillah, Pak Ustadz Mujahid sudah bergabung ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Ustadz. Semoga kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, mangga Bapak Ibu yang berkenan untuk menyalakan kamera dipersilakan. Tapi jika memang tidak memungkinkan, nggak apa-apa. Kita saling belajar dalam keterbatasan mungkin waktu dan tempat. Dimanapun kita berada, kita bareng-bareng belajar. Yuk, kita simak bersama-sama kajian dari Pak Ustadz Mujahid Abdul Jabbar LC. Pada kajian kali ini kita akan membahas tentang rahasia rezeki. Rahasia rezeki. Ini Bapak Ibu dan mungkin kita semua ya kalau ada kata-kata rezeki nih, waduh semangat nih. Rahasia tentang rezeki nih, rahasia rezeki melimpah gitu. Dengan apa? Dengan menjaga sholat. Menurut perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum, mohon maaf izin off kamera ya sebab tidak mungkin kan. Nggak apa-apa. Barangkali Bapak Ibu memungkinkan untuk dinyalakan, mangga. Tapi kalau misalkan tidak memungkinkan, nggak apa-apa. Kita bisa saling berbagi, ya, saling diskusi. Mungkin bisa nanti di on kan kameranya ketika diskusi, atau mungkin bisa ditulis di kolom chat ya seperti biasa. Baik, Pak Ustadz, mungkin bisa dimulai, Pak. Ya. Oke. Baik, kepada Pak Ustadz Mujahid Abdul Jabar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرك لذنوبنا ونسألك رحمتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah segala puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita karunia-Nya, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita dapat berkumpul di dalam forum yang insya Allah senantiasa Allah berikan keistiqomahan dan senantiasa Allah limpahkan keberkahan bagi kita semua dan kita disehatkan dalam segala keadaan, dalam segala kondisi di mana setiap harinya kita bisa melakukan aktivitas karena pertolongan Allah. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, melihat judul yang kita jadikan tema besar pada kajian kali ini, pastilah sangat menarik dan juga kita terpicu untuk mengetahui lebih banyak bagaimana pandangan Al-Quran yang harus kita jadikan dasar sebagai pola pikir yang baku ketika dihadapkan dengan yang namanya rizki. Kemudian kita dituntut untuk melaksanakan kewajiban yaitu sholat. Sebelum saya membahas lebih jauh tentang bagaimana caranya kita dapat maksimalkan dan mendapatkan rizki yang melimpah dengan eh, pendekatan kita melalui sholat ini. Sebelumnya saya akan mengupas bagaimana hubungan antara sholat dan rizki ini. Apakah selalu akan berkaitan erat? Apakah ada eh, pemahaman yang harus kita bangun antara ketika kita melakukan sholat, apakah itu untuk mencari rizki atau rizki itu harus didapatkan sholat. Ini yang harus kita bedakan terlebih dahulu. Sholat secara makna adalah doa. Sholat itu adalah doa. Bagaimana kalau kita lihat dalam kalimat-kalimat Al-Quran, di mana keterangan yang ada kata sholat di dalam ayat tersebut atau di dalam surah tersebut, maka diiringi dengan amal, kemudian diiringi dengan infak, kemudian diiringi utamanya dengan iman. Sedangkan yang berkaitan dengan rizki umumnya diiringi dengan amal atau yang dikatakan infak. Apalagi
yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, saya telah mengupas perbedaan antara bagaimana kita memahami infak dan sodako dan lain sebagainya. Kalau kita membahas tentang tata bahasa Arab atau bahasa Al-Quran, tentang ro, zai, kof, maka akan ketemu pemaknaan dari ulama, rizkun itu adalah hujan. Maka di sini kita harus memahami antara sholat dan rizki. Secara makna, sholat itu adalah doa. Rizki itu adalah hujan. Apakah ada korelasinya? Atau kita bisa menemukan rahasia di balik makna doa dan juga hujan yang bisa kita jabarkan secara luas di dalam kajian ini. Mari sama-sama kita eh, berserah diri kepada Allah terlebih dahulu untuk mendapatkan pemahaman yang maksimal di mana kita akan eh, berusaha melaksanakan kewajiban ya salah satunya sholat ini dan juga kita berharap akan mendapatkan limpahan karunia rizki yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para hadirin, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membahas tentang sholat terlebih dahulu, sholat yang diwajibkan oleh kita yaitu 5 waktu sholat ini secara eksplisit tidak diperuntukkan untuk mengundang rizki, tidak digunakan untuk eh, mencari keuntungan yang ingin kita dapatkan atau kita targetkan, tapi sholat adalah indikator imannya seseorang. Tidaklah dikatakan seseorang ini Muslim kalau dia tidak melaksanakan sholat, apalagi dia beriman. Maka seorang Muslim dia dikatakan Muslim sejati kalau melaksanakan sholat. Tapi kadang orang yang KTP-nya Islam tapi tidak melaksanakan sholat tetap dikatakan Islam. Walaupun sholatnya 1 pekan sekali di hari Jumat atau bahkan, na'udzubillah, kalau ada sholatnya 1 tahun sekali atau setahun 2 kali dalam perayaan hari raya. Seperti itu. Maka sekali lagi, sahabat-sahabat sekalian, sholat itu bukan untuk mencari keuntungan dalam jumlah eh, banyak dari rizki yang kita inginkan. Tapi indikator keimanan seorang dan amal yang pertama kali dibawa dan disetorkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang pertama kali yang akan ditimbang adalah sholat. Kemudian ketika kita sudah beres sholat, apakah menjamin kehidupan kita akan berbalik? Misalkan dari yang tadinya miskin, kemudian menjadi kaya. Atau yang sudah berkecukupan, semakin kaya. Atau yang sudah kaya, semakin terjaga kekayaannya. Jawabannya adalah tidak. Hidup atau matinya kita adalah yang dinilai adalah bagaimana kita menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah. Menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah ini adalah dasar tauhid kita yang mana dengan sholat itu ya kita dikatakan menyembah Allah. Ya, sholat itu tata caranya. Tata cara menyembah Allah. Tapi bukan sebagai tanda seseorang itu
ya, akan berubah eh, strata sosialnya atau akan berubah secara status ekonominya atau akan menjadi lebih sejahtera, itu tidak, ya, karena sholat itu hukumnya wajib. Dan kita ketika coba nanti kita membuka ayat-ayat yang berkaitan dengan sholat, itu biasanya berat sekali. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyi'in. Dan sesungguhnya salat itulah kabiratun illa 'alal khasyi'in. Berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Sahabat-sahabat sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam memahami sholat sebagai kewajiban kita, jangan sampai kita campur adukkan dengan saya kalau mau sukses, saya harus sholat. Saya kalau mau eh, hartanya melimpah, saya harus sholat. Saya kalau mau bisnisnya sukses, saya harus sholat. Kalau hanya patokannya seperti itu, ya, nanti ketika melihat orang yang sukses, kemudian dia tidak sholat, maka barangkali akan kecewa. Loh, ini orang bisnisnya sama. Dia tidak pernah sholat. Saya sholat. Tapi kok masih suksesan yang sebelah, warung sebelah. Apakah saya harus ngikutin juga, tidak sholat? Ataukah saya harus tetap melaksanakan sholatnya? Nah, ini merupakan ujian dari keyakinan kita bahwasanya sholat itu adalah dasar keimanan kita dan kewajiban kita. Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini di ayat yang awal dari surah Al-Baqarah, di mana realita yang digabungkan atau redaksi yang digabungkan antara sholat dan rizki itu adalah kita malah disuruh mengeluarkan gitu, bukan kita menerima. Apakah kita sudah siap dengan ini? Ya, dalam surah Al-Baqarah, ya, coba kalau kita lihat, dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin alladzina yu'minuna billahi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Indikator orang-orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna billahi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib dan melaksanakan sholat. Wa mimma, dan dari apa-apa yang rozaqnahum, yang kami telah berikan berupa rizki, yunfikun, mereka infakkan. Oh, ini kalau saya jabarkan secara detail ini mungkin berat bagi orang yang apa, yang sholatnya karena ingin mencari rizki, atau sholatnya karena ingin mencari keuntungan atau hadzun nafsi. Hadzun nafsi itu nasib di dunia. Maka bukanlah seseorang yang sholat itu atau dilihat sholatnya, ya, dia akan mendapatkan rizki yang banyak. Atau misalkan, oh, orang ini kelihatan sholat, orang orang ini kelihatan menjaga sholat, ya, itu memang ujian bagi bagi kita semua. Kemudian seperti ini, para sahabat sekalian dirahmati oleh Allah. Ketika kita telah menjaga sholat,
Dan sholat yang wajib itu kita perlihatkan kepada orang-orang yang niatnya untuk eh, menunjukkan bahwasanya saya melaksanakan kewajiban itu tidak apa-apa. Ya, sekali lagi, ketika kita melaksanakan sholat, terutama sholat yang wajib, ya, sholat yang lima, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ketika kita tampakkan sholat kita itu di hadapan manusia, ya, di hadapan kaum muslimin, di hadapan saudara-saudara kita atau orang-orang yang bisa melihat kita, kita tampakkan sholat tersebut sebagai tanda bahwasanya kita ini seorang muslim yang taat dan menjaga sholatnya, maka itu merupakan sebuah keharusan. Ya, jika bandingannya adalah ya seorang muslim yang tidak pernah eh, kelihatan melaksanakan sholat fardu, tapi dia seolah-olah yang paling bisa mengingatkan orang lain, atau yang paling fasih bicaranya, atau yang paling soleh barangkali di antara yang lainnya, maka bisa jadi ya sholat ini hanya ri'a annas. Ya, ri'a annas itu hanya ingin dilihat manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sebentar saja. Nah, naudzubillahi min dzalik. Nah, ini korelasinya ya. Ya, ini awal penjelasan bagaimana sholat ini ketika disandingkan dengan rizki, justru kita disuruh membuktikan bahwasanya apa yang telah diberikan kepada kita itu dikeluarkan kembali dalam bentuk infak. Ya, bukan untuk kita sendiri, tapi dilimpahkan kembali. Apakah kita sanggup seperti itu? Ya, secara zahir manusia barangkali nggak sanggup. Waduh, saya sudah apa rajin sholat ya Allah, saya sudah rajin sholat ini kok saya masih tetap kayak gini keadaannya, masih kere juga gitu. Ya, pergi pagi pulang malam tapi gajinya masih seperti ini juga. Ya Allah, saya sudah apa sholat fardu, terus kemudian sholat apa sholat sunnah juga sudah saya lakukan. Bisa jadi, bisa jadi yang niatnya seperti ini ya tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sholat yang libtigha'i mardotillah, yang dilaksanakan untuk mencari hanya ridho Allah semata. Baik, selanjutnya sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita membahas rizki, nah ini sekarang kita bahas rizki ya. Tadi sholat ya, harus saya jelaskan sholat itu berat. Tapi kita sudah bahas bagaimana agar sholat itu tidak berat, kita berkomitmen menjadi seorang yang khusyuk. Siapa itu orang yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yang yakin bahwasanya ia akan bertemu Robnya, bertemu Allah Subhanahu wa taala, dan ilaihim wa annahum ilaihi wa annahum ilaihi raji'un. Yang yakin bahwasanya semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian coba kita bahas tentang rizkun itu tadi, kalau kita maknai ya sebagai apa hujan dalam surah Al-Dzariyat itu ada ayat wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu terdapat rizki kalian, wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan bagi kalian. Nah, menurut seorang mufassir yaitu Imam Mujahid, beliau mengatakan bahwasanya rizkun di sini adalah al-matar. Matar itu adalah hujan.
Kemudian wa ma tu'adun ini maksudnya adalah al-jannah, surga. Kalau kita pahami bagaimana eh, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki itu yang gelondongan ya, yang gelondongan berupa air hujan. Sebut saja apapun yang ada eh, di sekitar kita yang tidak ada kaitannya dengan rizki tersebut atau air hujan tersebut. Yang membawa bibit, yang membawa madatul hayah atau materi-materi kehidupan yang mana turun ke bumi, kemudian tumbuh darinya materi-materi atau unsur-unsur bumi yang bermanfaat dan kita manfaatkan dari mulai kita lahir sampai sampai sekarang. Kita bisa hidup di bawah naungan rumah kita itu apakah ada kaitannya dengan hujan? Ada. Ya, kayu-kayu yang disusun di rumah kita ini tumbuh di tanah yang pastilah ada kaitannya dengan curahan hujan. Kalau kita tanya dari mana bibit-bibit itu berasal? Apakah dari tangan-tangan seorang petani? Ya, mereka hanya menjadi penata yang mana mengklasifikasikan antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain. Tapi asal muasalnya adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan membawakan angin yang berupa rahmat dan yang di dalamnya tersusun menjadi sahab atau awan, kemudian diturunkan kepada bumi yang mana eh, dari yang gersang menjadi tumbuh-tumbuhan, kemudian keluar pohon-pohonan, kemudian keluar perangkat-perangkat untuk manusia. Sehingga dari air hujan tersebut dicurahkan untuk al-an'am atau hewan-hewan ternak, kemudian dicurahkan kepada al-insan. Maka di sini kita faham bahwasannya ketika rizki itu adalah asal-asalnya dari hujan, kita diperintahkan untuk berusaha. Nah ini sudah masuk ke dalam intinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ini ada satu kisah yang menarik dari Abdullah bin Umar, di mana sahabat Abdullah bin Umar ini satu ketika dinasihati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ditepuk pundaknya. Yang mana ini nanti akan saya beberkan rahasianya ya. Dengan ditepuk pundaknya. Kata Nabi kepada sahabat Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Kemudian dilanjutkan lagi penjelasan dari Ibnu Umar, idza amsaita fala tantadhiris sobah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika lima radika wa min hayatika limautika. Masya Allah, ini eh, hadis yang sungguh luar biasa sekali kalau kita pahami dengan seksama. Coba saya perjelas lagi. Di sini sahabat Ibnu Umar di, dinasihati oleh Nabi, yang mana Nabi menasihati kepada Ibnu Umar, tapi tujuannya adalah kepada umatnya, kita ini maksudnya. Ya, yang uh, mukhatabnya satu, yang diinginkan itu seluruh umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya kita. Kun kata Nabi, jadilah kamu fit dunia di dunia. Apa?
kita disuruh di dunia untuk apa? Ka'annaka gharib. Seolah-olah kamu ini asing di dunia. Atau abirus sabil. Mengembara di atas muka bumi. Maksudnya seperti apa? Kita kalau menjadi orang asing tidak akan pernah merasa bahwasanya akan tinggal selamanya di dunia. Awabirus sabil, atau kita menjadi pengembara. Artinya apa? Pengembara itu adalah orang yang barangkali berkelana ke suatu tempat, entah ada tujuan atau tidak ada tujuan, yang mana dia merasa tenang ketika tidak berada di tempat yang seharusnya dia berada. Dan dia meniatkan diri untuk mencari hal yang sekiranya dia ingin ketahui dari interaksi dengan manusia atau dari tempat yang belum pernah ia tuju, ya, sehingga ya kalau bahasa kita ada unsur luntang-lantungnya agar melatih keberserah dirian kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan kita terdampar di manalah tempat yang kita tidak tahu, ya. Kita pasti akan pertama kali yang kita lakukan adalah meminta kepada Allah, kalau benar-benar seorang mukmin yang meyakini bahwasanya pertolongan Allah itu begitu dekat, ya. Inna nasrallahi in ala inna nasrallahi qarib, ya. Bahwasanya pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Nah, bagi orang yang meyakini, karena seorang mukmin punya fitrah menanyakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang ketika keadaannya sedang sempit. Maka dijawab ala inna nasrallahi qarib. Nah, dari sini kita diperintahkan untuk menjadi abirus sabilin. Tapi tidak juga kita menggelandang di jalanan, ya, tidak terarah kita nyari siapa minta makan ke orang-orang, tidak seperti itu. Tapi secara maknawinya, ketika kita berada di dunia, jadilah kamu orang yang seolah-olah nantinya akan kembali ke kampung halamannya. Suatu saat saya akan kembali ke kampung halamannya. Maksudnya apa itu kampung halamannya? Kampung halaman kita adalah di surga. Maka jadikan dunia itu sebagai wasilah kita nantinya membawa bekal menuju ke surga, yaitu dengan apa tadi? Dengan sholat tadi. Kemudian disampaikan, dikuatkan kembali, wa kana Ibnu Umar yaqulu, dan ketika itu Ibnu Umar mengatakan, idza amsaita falatantadhiris sobah. Jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi. Wa idza asbahta, dan jika kamu ada di pagi hari, fala tantadhiril masa. Janganlah kamu menunggu sore hari. Maksudnya di sini adalah jangan menunggu-nunggu dengan hal yang tidak ada manfaatnya, tapi lakukanlah amal soleh di situ. Nah, kaitannya apa dengan rizki yang tadi saya sampaikan, dengan hujan yang saya sampaikan? Segala macam yang Allah berikan di dunia ini sifatnya gelondongan, ya. Gelondongan itu ya, rizkun itu maksudnya hujan yang dimanifestasikan dengan berbagai macam benda, perangkat hidup manusia yang kita temukan, ya, yang keluar dari tanah atau yang eh, disusun atau diciptakan dari unsur tanah ini. Maka kita pun, ya, terbuat dari tanah, unsurnya unsur tanah. Kemudian lakukanlah amalan soleh ketika kita berada dalam waktu yang memang kita sedang ada di situ. Sore hari, jangan menunggu pagi. Ada hal yang harus kita selesaikan dan ini merupakan rizki.
yang telah Allah turunkan. Kan Allah ketika memberikan sebuah rizki itu, dilihat siapa yang paling bertakwa. Dilihat siapa yang paling layak. Walaupun semua manusia, ya, dari awal sekali Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir, sudah ditentukan rizkinya. Sudah ditentukan rizkinya, apa jatahnya tidak akan tertukar. Maka rizki itu salah satu dari 4 hal yang Allah tetapkan ketika manusia berada pada masa rahim yang sudah menjadi manusia, yaitu 4 bulan. Ditiupkan 4 ruh, ya, bikat bi rizkihi. Yang pertama kali itu ditulis rizkinya. Tetapi kalau kita tanyakan, ya Allah, kenapa kalau sudah ditetapkan rizkinya saya masih kere juga? Saya masih belum belum apa berubah. Bisa jadi ketakwaan kita belumlah seperti orang-orang yang dimudahkan atasnya rizki. Karena apa? Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Maka coba ini renungi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya makhroja, yaitu pintu keluar. Kemudian wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari sisi atau dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, artinya dari arah yang tidak terduga-duga ini, apakah yang sudah ditetapkan untuk kita atau ini kehendak Allah? Coba yakin saja kita ini adalah kehendak Allah yang diberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, maka dalam surah Al-Baqarah pun ya kita barangkali sudah hafal, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair. Semuanya atas kehendak Allah. Allah memberikan kuasa kepada siapa saja, mencabut kuasa kepada siapa saja. Maka eh, rizki tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan idza amsaita falatan tadhiris sobah. Jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu waktu pagi. Idza asbahta falatan tadhiril masa. Dan ketika kamu berada di pagi hari, jangan menunggu sore. Tapi bukan juga kita memforsir semua tenaga, oh berarti pagi, siang, sore, malam, ya sampai pagi lagi. Tidak seperti itu. Ini hanya tazkirah bagi kita semua agar tidak menunda-nunda hal yang bisa membawa kita kepada dekatnya atau cepatnya kita kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lagi-lagi disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa yang mana dimudahkan jalannya, diberikan rizki dari arah yang tidak terduga-duga. Kemudian di dalam hadis itu setelah kita diperintahkan untuk memaksimalkan amal solih kita dalam waktu yang krusial itu, dari pagi sampai sore, waktu krusial. Dari sore sampai pagi lagi, waktu krusial. Ya, bisa jadi dari pagi sampai sore, ya ini umumnya bagi orang-orang yang bekerja. Ya, kemudian dari sore sampai pagi, ada memang sebagian orang yang memanfaatkan waktu itu untuk mencari rizki. Ada saja, ya, ya orang yang eh, suka kucing atau apa warung yang bukanya malam, ya, kemudian
rest area itu kan malam itu rizki bagi bagi mereka ya dari hasil bumi atau hasil olahan bumi semuanya berasal dari rizkun yang tadi maknanya adalah hujan. Masya Allah. Kemudian disempurnakan oleh Ibnu Umar tadi, khudh min sihatika lima rodika. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Itu maksudnya kita mencari rizki yang melimpah dengan kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sholat atau tata cara yang yang disyariatkan oleh kita, yang disyariatkan kepada kita untuk menyembah Allah dan kita diperintahkan untuk berusaha baik pagi maupun siang maupun sore maupun malam dengan amal solih ya sebelum datang waktu sakit dan memanfaatkan waktu sehat ini. Wahud min hayatika limautika dan memanfaatkan waktu hidup kita sebelum waktu mati kita. Kemudian untuk penguat kita, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba bayangkan kalau kita sudah melaksanakan sholat, kemudian kita sudah berusaha takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita sudah eh, melaksanakan segala yang diperintahkan Allah, kemudian amal solih sudah kita laksanakan. Ada dua tipe manusia, misalkan yang dilimpahkan eh, yang dilimpahkan apa rizkinya, atau yang barangkali ya tertunda rizkinya. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita tahu satu sifat ini, yaitu zuhud. Memang sifat ini yang sulit sekali diterapkan ya, kecuali oleh orang-orang yang diizinkan Allah, kecuali orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah melaksanakan ini. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah sifat di mana manusia tidak membutuhkan atau merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau lebih spesifiknya lagi, zuhud dengan dunia. Atau zuhud dengan apa yang ada di antara urusan-urusan manusia. Ya, kata Nabi, izhad fit dunya yuhibbakallah wazhad fima indan nasi yuhibbakan nas. Zuhudlah kamu terhadap dunia, artinya urusan-urusan dunia. Ya, kalau kita makan sudah satu piring ya sudah cukup satu piring saja. Ya, kalau kita makan eh, cukupnya tiga piring ya sudah cukup tiga piring, jangan minta 10 piring. Wazhat fima indan nas, apa yang ada di antara urusan manusia, kalau kita eh, eh, apa berhak mendapatkannya, ya sudah. Kalau tidak mendapatkannya dan itu merupakan hak, apalagi ya sudah, kita tinggalkan saja. Kita tidak butuh. Kalau itu merupakan kewajiban, kita berusaha terlebih dahulu. Tapi kalau kita nggak kebagian, ya urusan-urusan manusia, ya sudah. Kita cukupkan saja. Allah lah yang akan mencukupkan kami seperti itu. Itu zuhud, ya. Maka dari yang kita bahas bagaimana memaksimalkan rizki agar bisa melimpah dengan bantuan sholat. Ya. Yang pertama kali kita pahami adalah kita kuatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan sholat ini. Kemudian setelah itu kita berusaha sekuat tenaga ya untuk menjadikan
pagi, siang, sore kita ini dipenuhi dengan amalan solih. Kemudian jangan sampai kita mencari atau menginginkan harta, menginginkan rizki itu karena kita telah melakukan ini, telah melakukan itu, telah melakukan ini, telah melakukan itu, ya. Minta kepada Allah, tidak, tapi minta-minta saja. Ya Allah, saya minta rizki ya Allah. Ya. Tapi kalau karena saya sudah sholat ya Allah. Nah, nanti ketika memang sudah diberikan karena sudah sholat, amalan sholat kita, ya, apakah masih utuh? Bisa jadi rusak karena hati kita. Oh, berarti kita sholat karena maunya harta. Oh, berarti kita nggak mau soleh karena pengen dilimpahkan. Oh, berarti kita berinfak, ya, karena kita pengen dilipat gandakan. Itu juga sudah kita bahas. Maka kita bersikap zuhud, ya, tidak membutuhkan unsur apa segala yang berkaitan dengan duniawi, dan kita tidak membutuhkan hal-hal yang beredar di dalam urusan manusia yang kita sendiri, ya, barangkali ketika masuk ke dalamnya tidak datang maslahat kepada kita, malah datangnya madarat bagi kita. Kemudian yang menjadi poin wasiat amal bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi dan umumnya bagi para jamaah sekalian, tingkatkan ketakwaan kita dengan sholat dan juga tingkatkan amal soleh kita, dan juga setelah kita mendapatkan apa yang Allah limpahkan sebagai makhraja, pintu keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan rizki dari arah yang tidak diduga-duga, maka coba ini kalau bisa ya, kita keluarkan semuanya. Seolah kita, ya Allah, bukan ini ya Allah yang saya butuhkan, tapi cukup dengan ridhomu ya Allah. Ya, maka kita memberi itu sangat mudah sekali. Kemudian mengeluarkan eh, hak-hak yang ada di dalam harta kita ini yang punya, yang milik orang lain, kita keluarkan mudah sekali. Ya, setelah kita mengetahui kewajiban-kewajiban kita. Dan kita berharap agar senantiasa dilimpahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala dari arah yang tidak terduga-duga, dan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap rizki yang memang sudah ditentukan bagi kita dan tidak terhalang dengan satu apapun. Maksudnya apa? Tidak terhalang dengan peci kita haram, tidak terhalang dengan kacamata kita yang haram, tidak terhalang dengan baju kita yang haram, tidak terhalang dengan minuman kita yang haram, atau tidak terhalang dengan apa yang kita pakai yang statusnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu rizki udah tinggal turun tapi haram. Ya, maka dalam sebuah hadis, wa mat'amuhu, ya, menengadahkan tangan seperti ini seraya berkata ya Rob, ya Rob, ya Rob. Wa mat'amuhu haramun, makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil harami, dan memasukkan apa saja, menggunakan apa saja untuk dirinya dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana bisa dikabulkan doanya? Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti itu, tapi termasuk orang-orang yang bertakwa yang dimudahkan oleh Allah dan dilimpahkan karunia rizki bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa dikembangkan dengan tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bang Adib. Oleh tafadhal masykurah. Jazakumullah. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya ya, materi yang luar biasa kali ini. Dimulai dari kita ketahui dulu sholat, itu kan terus dikaitkan dengan rezeki gitu ya. Mangga kita masuk ke
Sesi berikutnya yaitu tanya jawab dan diskusi. Maka Bapak Ibu barangkali ada yang ingin ditanyakan atau yang didiskusikan, dipersilahkan ya. Bisa on mic langsung menyampaikan atau mungkin bisa nulis juga di kolom chat. Mangga. Ada pertanyaan nih Pak Ustadz di kolom Betul. chat dari peserta Ibu Nurul Asilah. Saya ingin bertanya Kak, apakah yang ikut Zoom ini hanya untuk Bapak atau Ibu, mahasiswa atau mahasiswi, apakah juga boleh ikut bergabung? Boleh, mangga. Kita terbuka ya untuk umum, barangkali dari mahasiswa atau siswi yang ingin ikut bergabung boleh, mangga. Bisa ikut. Kita kajian bersama bareng-bareng menuntut ilmu, karena untuk menuntut ilmu itu kan nggak harus lihat dari usia ya. Dari mulai kita lahir itu juga kan kita sudah diberikan kewajiban untuk belajar ya menuntut ilmu. Dari mulai lahir hingga kita meninggal dunia gitu. Nggak apa-apa Kak. Boleh. Assalamualaikum. Cara sholat yang khusyuk bagaimana ya? Ini dari Ida, Bu Ida Nur, Pak Ustadz. Tanya seperti itu. Mungkin bisa diulas lagi sedikit tentang gimana sih cara sholat yang khusyuk itu, cerah dari Ibu Ida. Enggak, Pak Ustadz. Baik. Langsung ya. Baik. Cara sholat yang khusyuk itu ada dua hal yang perlu kita pahami. Pertama dari sisi maknanya, khusyuk, dan dari sisi tata caranya. Kalau sholat yang khusyuk secara maknanya adalah sholat yang seperti dijelaskan dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ketika kita memaknai khusyuk itu adalah mereka itu yang yakin bahwasannya akan bertemu dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pastilah akan mempersiapkan seperti kita bertemu eh, apa eh, presiden yang baru gitu. Ya, bertemu presiden yang baru. Bagaimana persiapan kita? Barangkali jalanan yang akan dilewatinya itu semuanya dibereskan. Kemudian pakaian kita adalah pakaian yang terbaik. Kemudian seluruh kepanitiaan adalah kepanitiaan yang terbaik. Ya, itu secara maknanya. Apalagi kita yakin bertemu dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bertemu, dia akan membawa rahmat yang dilaporkan secara tertulis nanti di kitab yang akan kita bawa. Kalau kita membawa kitab dari tangan kanan, ya, atau kita membawa kitab dari tangan kiri, atau kita membawa kitab itu wara'a dhuhri, fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Oh, naudzubillahi min dzalik. Ya. Itu kita membawa laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara maknanya. Kalau secara tata caranya haruslah memperhatikan bagaimana
syarat-syarat sahnya sholat itu dilakukan terlebih dahulu. Ya, dari mulai kita mengambil air wudhu sudah diperhatikan, kemudian ya wudhu secara fisik kita, kemudian bersuci secara hati kita, kemudian ketika kita eh, melaksanakan sholat haruslah menutup aurat-aurat kita. Kalau yang laki-laki ya dari batasan yang berbeda dengan yang perempuan ya di mana yang perempuan lebih rapat dan eh, tidak barangkali tidak usah saya jelaskan di sini karena saya sudah yakin semuanya ini sudah bisa dan tahu tata caranya sholat ya dengan apa sempurna dan aurat yang harus ditutup mana saja. Kemudian memperhatikan eh, hal-hal yang bisa merusak sholat itu sendiri. Nah, itu sudah masuk dalam indikasi khusyuk karena takut tidak diterimanya sholat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Dalam ketakutan itu bukan malah kita tidak melaksanakan, tapi kita mempersembahkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara tata cara. Nah, jadi tadi secara makna dan secara tata cara kita harus berimbang. Kemudian kita tahu bahwasanya ya pastilah kita sholat tidak sempurna. Karena ketika sholat ya menginginkan sempurna, sesempurna apapun ada gangguan misalkan eh, godaan dari anak ya, anak nangis, kemudian anak mau jatuh atau godaan dari eh, telolet misalkan ya. Eh, Rumahnya di pinggir jalan atau kita sholat di masjid pinggir jalan itu telolet itu kapan saja. Kemudian ada eh, eh, tukang bakso atau tukang mie ayam yang sudah kita tunggu-tunggu pas datang itu waktu kita sholat itu khusyuknya buyar itu ketika teng 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 khusyuknya buyar. Nah, ketika kita bisa mempertahankan itu, nah kita sudah berada dalam pahala khusyuk yang sudah kita niatkan. Ya. Tapi kalau malah takut karena Allah, takut tidak khusyuk karena Allah, malah ditinggalkan. Nah, itu yang salah. Ya. Justru ketika kita takut kepada Allah, malah takorrub semakin mendekatkan diri kepada Allah. Beda kita kalau takut sama ular, itu ada ular, kita malah lari atau jangan mendekati tempat yang ada ularnya. Tapi ketika kita takut sama Allah, oh justru malah mendekat kepada Allah dengan amalan-amalan yang bisa kita laksanakan. Dan ketika kita merasa tidak sempurna, sempurnakanlah dengan nafilah, dengan sholat sunnah, dengan amalan-amalan sunnah. Itu ya cara khusyuk ya. Baik, Pak Ustadz. Ada pertanyaan lagi di kolom chat, Ustadz. Dari Ibu Darmawati. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Izin bertanya. Salam, Pak. Mengapa saya merasa semakin kita memperbaiki sholat, semakin cobaan itu datang bertubi-tubi, Ustadz? Nah, ini mungkin sebagian dari kita juga merasakan demikian, Ustadz. Ketika kita ingin coba belajar nih istiqomah sholat, kadang tuh kecobaan itu makin banyak datangnya tuh, Ustadz. Kenapa demikian gitu, Ustadz? Boleh, Bang Ustadz. Ya, intinya jangan dilawan dengan hawa nafsu kita. Cobaan bertubi-tubi itulah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Ahsanu amala itu mana yang paling bagus amalnya yang kita laksanakan bukan yang paling banyak ya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Ya. Maka di sini ketika semakin kita memperbaiki sholat, semakin cobaan itu datang tubi-tubi,
ya, yakinlah bahwasanya cobaan datang tubi-tubi itu sedang membersihkan kita. Tazkiyatun nafas. Namanya bersih-bersih itu ya harus ada gesekan, kemudian harus ada ya barangkali eh, bakar ya kalau kita apa sedang membersihkan halaman ya nyapu, ada gesekan-gesekan, kemudian ada basah, kotor, kemudian kita bakar sampahnya biar bersih. Maka jadikanlah semua cobaan yang datang tubi-tubi itu eh, terima dengan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berbalik dengan suudzon kita kepada Allah. Kalau suudzon ya barangkali kita malah akan lebih jauh dengan Allah. Ya Allah, kenapa ini? Katanya sholat itu bisa membuat saya khusyuk. Sholat itu bisa memudahkan. Kita disuruh minta bantuan dengan sholat. Kok saya makin susah ya Allah? Saya semakin berat ya Allah. Ya, coba dirubah redaksinya. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan aku cobaan ya Allah. Ya, maka tadi saya lupa tadi memberikan satu tips ya. Tips apa ketika kita merasa seperti ini ya sekaligus saya berikan tips. Ini mahal ini tipsnya. Kalau ikut pelatihan harus bayar beberapa juta terlebih dahulu. Bener ini. Jadi dari hadis yang saya baca tadi dari Ibnu Umar, ternyata ini metode penyadaran yang paling ampuh di atas muka bumi, yaitu dengan cara tapping, ya, dengan cara tapping. Ketika tadi Ibu Darmawati yang bertanya, kalau semakin cobaan itu bertubi-tubi, silahkan. Mana yang dirasakan di dalam tubuh ini yang paling berat? Misalkan paling berat itu tangan, ya. Cobaan ada di tangan. Tangan ini apa ya? Barangkali. Untuk melakukan kebaikan itu sulit sekali. Mulut ini untuk melakukan kebaikan, ya, dengan mengiringi memperbaiki sholat itu sulit sekali. Mata ini dengan eh, eh, memperbaiki sholat, ya, dan untuk eh, melawan apa namanya tadi perasaan yang seolah ini cobaan yang datang bertubi-tubi itu tidak henti-henti dengan tapping. Coba berafirmasi dan niatkan dan husnudzonkan kita. Misalkan tangan kita yang berat melakukan sesuatu kebaikan. Tap, tap seperti ini. Sambil berkata, wahai tangan, ya, wahai tangan, aku sudah meniatkan diri untuk berubah. Aku sudah meniatkan diri untuk memperbaiki sholat. Ayo sekarang laksanakan. Sama-sama kita ingin masuk surga. Karena nanti ketika Allah tanya, ini engkau yang akan menjawab. Mulutku tidak akan lagi bisa menjawab. Terus sebelah sini juga. Kemudian mulut, ya, sebelah sini atau sebelah sini, ya. Itu ada ya. Pernah barangkali para bapak, para ibu mengikuti pelatihan itu atau apa? Begini. Terus sebelah sini, ya, atau sebelah sini, ya. Kita juga kalau sedang sholat, orang mau makmum di tap seperti ini, ya. Maka tapping itu ternyata pola penyadaran yang paling ampuh di atas muka bumi. Dan itu diajarkan oleh Nabi. Akhadha bimangkibaya atau bimangkibi. Nabi menepuk pundaknya Ibnu Umar. Seraya berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Ya. Maka jangan sampai kita menginginkan berubah, menginginkan satu hal tanpa itu melakukan metode itu. Seperti kita menasehati anak kita. Jangan apa kamu jangan begini, kamu jangan begitu. Atau ayo sholat, ayo ini. Makanya kenapa kalau anak
umur 7 tahun tidak sholat, maka pakai apa? Dorb. Ya. Dorb itu pukul. Ada yang mengatakan dorb itu dicontohkan. Ya terserahlah itu. Yang penting dua-duanya itu masuk ke dalam makna yang solihun, ya, yang relevan. Bisa digunakan maksudnya. Dorb dicontohkan silahkan. Atau kalau udah nggak mempan dicontohkan, ya pakai dipukul. Karena sesuatu yang wajib. Maka dipukul juga itu tap. Jangan sampai kita mukul di tempat-tempat yang tidak ada gunanya. Atau nempeleng, nempeleng belakang belakang kepala ceplak gitu. Itu tidak akan berubah, tapi malah akan menimbulkan dendam barangkali. Nah, maka coba kalau anaknya laki-laki, tap di punggungnya sambil dinasehati. Tap, ya. Atau ditempel begini saja, tempel punggungnya. Tek. Yang penting dipegang, ya. Itu metode paling ampuh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyadarkan seseorang, ya. Entah itu di punggung atau di apa? Di ubun-ubun sini, tapi jangan ya dengan perasaan sayang ya. Ya. Kemudian apa? Di tangan, kemudian di apa? Di lutut, ya. Silakan untuk menyadarkan. Juga bagi diri kita sendiri, misalkan dalam hati kita ini merasa panas, kecewa, kemudian marah, kesal, tap saja seperti ini, ya. Makanya kan kalau nyebut astagfirullahaladzim, 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 itu sadar atau tidak gitu tuh. Coba silahkan para eh, ibu bapak, para sahabat-sahabat sekalian, dicoba nanti di rumah dengan penuh kesadaran. Ya Allah, saya niat tap ini adalah eh, untuk menyadarkan diri sendiri. Tap. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kemudian kita menyadarkan pemikiran kita. Tap. Ya Allah, ya, ya Allah. Sadarkanlah diriku ya Allah. Seperti ini. Atau ketika setelah kita baca Al-Quran, tangan tempelkan di sini. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Ya, ini metode yang diajarkan oleh Nabi, tapi digunakan oleh orang lain untuk mencari uang. Nah, ini hati-hati ya, hati-hati ini. Metode dari Nabi, tapi digunakan orang lain untuk cari uang. Ya, wah, ini Barat penelitian Barat itu tentang tapping itu sudah canggih sekali tuh. Tapi tujuannya apa? Tidak lain, tidak bukan adalah uang. Karena apa? Karena ya tidak bisa memanfaatkan ayat dan tidak bisa memanfaatkan hadis, ya, orang-orang itu di luar sana lah. Tapi insya Allah kita ya bisa melaksanakan semuanya. Insya Allah, biidznillah. Baik, Pak Ustadz, ini ada banyak pertanyaan di kolom chat nih. Masya Baik. Allah, mantap nih. Saya coba bacakan lagi ya Ustadz. Pertanyaan dari berikutnya dari Ibu atau Bapak Nani nih, BSD. Ibu Ibu Nani apa Bapak Nani? Ibu Nani mungkin ya. Bismillah Pak Ustadz. Jika sholat 5 waktu bukan untuk mengundang rizki, lalu bagaimana dengan kita yang setelah sholat terus doanya minta rizki? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini sekali lagi eh, bukan anu ya, bukan sebuah kontradiksi ya. Kalau misalkan sholat bukan eh, untuk mengundang rizki, lalu bagaimana kalau kita doa ya Allah, minta rizki ya Allah?
Sholat ini, ya, sholat ini haram hukumnya ketika sudah Allahu Akbar, misalkan sudah takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram, sampai nanti ketika salam yang pertama, haram hukumnya, ya Allah minta rizki ya Allah, di dalam sholat kita nih, ya Allah minta rizki ya Allah, ya Allah minta rizki ya Allah. Di dalam sholat kita itu minta rizki, itu nggak boleh, batal sholat kita. Tapi ketika Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Oh, doa apa saja setelah itu. Boleh tidak membatalkan sholat. Ya, artinya seperti ini. Boleh saja setelah sholat berdoa untuk meminta rizki. Tapi jangan sampai dijadikan sholat itu, ya, itu adalah bayaran untuk kita apa? Sogokan bayaran atau apa untuk kita diberikan rizki yang eh, lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat itu wajib. Kecuali kalau apa ibu ini atau bapak yang bertanya ini sholat duha, silahkan itu, ya. Sholat duha itu sholat untuk mengikat rizki. Nah ini, sekali lagi. Sholat untuk mengikat rizki. Justru kalau kita nggak punya uang nih, nggak punya uang, ya, perbanyak sholat duhanya, ya. Itu adalah infaknya apa anggota badan. Setiap hari harus ada infaknya anggota badan. Salah satu, gimana caranya infak anggota badan? Sholat sunnah. Namanya apa sholat sunnahnya? Sholat sunnah duha, dua rokaat atau 4 rokaat atau 8 rokaat, ya semampunya. Seperti itu. Di waktu-waktu yang memang sudah ditentukan. Tapi kalau sholat wajib, jangan sampai kita mengharap selain ridho Allah dan selain kita melaksanakan kewajiban, bukan menggugurkan kewajiban. Tapi kalau ya mendarurat-darurat lah, menggugurkan kewajiban juga masih mulia daripada tidak melaksanakannya sama sekali. Itu dia. Maka tadi jawabannya, ya nggak apa-apa. Ya, ketika sudah selesai salam tapi di sholat yang fardu dan sholat yang sunnah, silahkan. Itu malah eh, diniatkan untuk mengikat rizki yang sudah diberikan kepada kita dan kita niatkan untuk infak anggota badan kita dengan sholat duha. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Ini ada yang bertanya lagi yang nyambung dari pertanyaan yang tadi dan jawaban dari Pak Ustadz tadi. Dari Bapak Aditya Cahyadi. Kalau pas sujud terakhir berdoa minta rezeki hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Terus ditambah lagi dari Ibu Darmawati. Assalamualaikum Ustadz. Mohon maaf, tanya lagi. Beredar di medsos sujud terakhir banyak doa gitu kan. Apakah akan membatalkan sholat kita ketika membaca doa banyak ketika gimana nih? Membatalkan sholat kita membaca doa banyak di luar doa sujud. Jadi di sujud terakhir kan biasanya kan ada yang baca doa selain doa sujud tuh Ustaz. Nah itu bagaimana hukumnya? Apakah membatalkan atau boleh gitu? Mangga Ustaz. Tadi apa pertanyaan yang sebelumnya? Bagaimana Ustaz? Tadi, pertanyaan yang sebelumnya apa tuh nih? Yang awal tadi ada perasaan ada 3 itu tadi Ya yang ini ditanyakan. kalau pas tadi kan Pak Ustadz kan tanya untuk sholat kan nanti untuk doanya setelah selesai salam. Nah ini ada yang bertanya terkait jawaban Pak Ustadz. Kalau pas sujud terakhir terus berdoa minta rezeki hukumnya bagaimana? Terus ya, ada yang nanya lagi kalau misalkan di sujud di sujud itu ketika membaca doa
banyak banget gitu kan baca doa selain doa sujud itu gimana hukumnya Ustaz? Ya. Minal ahsan, yang paling bagus ketika memperbanyak doa, sebenarnya boleh memperbanyak doa ketika sujud. Tapi minal ahsan, ya, dilaksanakan pada sholat sunnah. Ya, silahkan sholat sunnah apa saja, memperbanyak doa ketika sujud apalagi, silahkan. Ya, tapi ketika sholat apa, sholat eh, apa, sholat wajib, terlebih jadi makmum, apalagi jadi imam. Ketika memperbanyak doa di situ bisa menimbulkan fitnah. Ya, misalkan kalau jadi makmum, ya, jadi makmum, seluruh jamaah beserta imam sudah selesai, tapi kita belum selesai karena masih doa di sujud itu, ya, maka ini bisa batal karena tidak mengikuti imam. Ancamannya mengerikan sekali, ya, ancamannya mengerikan sekali. Atau kalau kita menjadi imam, nah ini bapak-bapak misalkan, sujudnya lama sekali, itu makmumnya bisa batal semua, ya. Misalkan sujudnya sampai 3 menit, sujud terakhir. Ada yang sudah nengok duluan, udah belum ini, ya, masih sujud, lu nengok lagi, udah belum ini, belum ternyata. Kemudian ada yang iseng satu, Allahu Akbar, pas apa bangkit semuanya, imam belum belum bangkit, maka itu akan membatalkan seluruhnya, bisa iadah itu sholatnya, ya. Maka kalau eh, doa, ya, panjang-panjang ketika sujud terakhir boleh di sholat sunnah, ya. Kenapa? Baik, seperti itu. Silakan. Baik, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita sholat fardu berjamaah, terutama kita sebagai laki-laki ya, ketika imam jangan sampai terlalu banyak gitu kan berdoa ketika sujud. Karena kan mungkin tadi mengganggu kekhusyuan juga ya Pak Ustadz. Kita juga Ya, sebagai makmum sujudnya terlalu lama juga nanti kan terlalu banyak ketinggalan rukunnya gitu kan, rukun sholatnya. Karena kita sebagai makmum kan wajibnya harus ngikutin imam gitu kan ya Pak Ustadz. ya, Gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin berdoa yang banyak nggak apa-apa, tapi di luar sholat wajib, sholat fardu. Di sholat sunnah mah nggak apa-apa gitu. Baik, ini oh masih banyak Ustadz. ya. Silakan. Baik, Bismillah. Jadi kalau misalkan ini belum terjawab semua, mohon maaf ya. Kita tergantung dari waktu nih. Semoga kita bisa terjawab semuanya. Bismillah. Dari peserta kajian kita, Bapak atau Ibu MKS nih Ustadz. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Kenapa ada yang ada orang zolim kayaknya kelihatan lebih lancar rezekinya daripada orang yang dizolimi? Nah, itu kenapa Ustadz? Mungkin ada sebagian kasus yang seperti itu. Ya, gampang jawabnya. Korun itu lebih kaya daripada anu manusia yang ada di bumi itu, Korun itu. Dan ketika Korun keluar itu, orang-orang menginginkan nasib seperti Korun. Ini pernah, barangkali pernah saya sampaikan ya. Korun nasibnya zu- sampai orang-orang melihat itu, ya Allah, si Korun ini zu hadzin azim, punya nasib yang mantap sekali.
Besoknya ya terus orang yang mengatakan ini Korun nih punya nasib yang mantap sekali. Saya pengen kayak Korun. Itu terucap seperti itu. Besoknya Korun ditenggelamkan beserta isinya sekorun-korunnya. Habis itu orang yang mengatakan saya pengen kayak Korun, waduh, kagak kagak jadi. Dah, mendingan kere begini aja. Nah, sebagaimana yang ditanyakan, orang zalim kayaknya kelihatan lebih lancar rezekinya. Ya sok aja, nggak apa-apa. Dia tidak akan pernah mendapatkan keberkahan sebagaimana kita mendapatkan keberkahan satu lukmah saja. Satu suapan kalau berkah, ya, akan membawa kita masuk surga. Ya. Kalau ditampakkan di hadapan kita yang sebenarnya, yang hakikat, orang zolim itu kelihatannya lebih lancar rizkinya, oh kita nggak akan mau, sama sekali nggak akan mau. Kotor semua itu. Kemudian bisa jadi apa? Panas semuanya, api semua itu yang akan siap membakar kita nanti. Nauzubillahi min dzalik. Maka di dalam eh, tadabbur Al-Qur'an, ayat-ayat yang menguatkan kita untuk bertahan dalam keimanan itu nggak pernah kita itu diberikan kelapangan itu. Ada diberikan kelapangan, tapi setelahnya di dalam ayat tersebut disematkan akhadnahum baghtah. Ketika sudah lalai dengan kesenangan tersebut, lancarnya rizki tersebut, akhadnahum, kami ambil lagi baghtah secara tiba-tiba. Nah, mending mana itu? Ya, maka pasti kita tidak akan pernah mau kalau kita sudah tahu-tahu lancar nih. Kok rizkinya lancar banget nih. Alhamdulillah. Tapi diambil tiba-tiba. Ya Allah. Setelah itu miskin semiskin-miskinnya atau ya meninggal dalam keadaan hina, tidak punya harta, kemudian banyak celah, ya. Maka jangan sampai kita terpengaruh, ya, terpengaruh kepada eh, apa yang dihembuskan oleh orang-orang yang sejatinya merusak. Ini saya akan coba gambarkan bagaimana sikap orang-orang yang munafik dalam rangka mereka apa ya, seolah menjaga keutuhan manusia, tapi sejatinya mereka merusak. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl wallahu la yuhibbul fasad. Sebelumnya itu ayatnya wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Coba bayangkan. Di antara manusia itu ada yang yu'jibuka, membuatmu ya, akan membuatmu kagum wahai Nabi, ya, dengan kefasihan lisannya. Kefasihan lisannya tuh gimana? Ya retorikanya, kemudian dengan tampilannya, dengan rizkinya, seolah ya, dengan apa capaiannya yang mentereng. Tapi mereka menginginkan dari itu hanya apa? Hudzudzud dunia, la al akhirah. Menginginkan nasib-nasib di dunia saja, bukan akhirat. Mereka seolah yang paling fasih. Wa yahlifu mustashhidan billahi ala ma fi qalbihi min mahabbatil Islam. Mereka seolah berjanji, bersaksi, ya, beriman kepada Allah atas apa yang diimani di dalam hatinya, ya, dan mencintai Islam, tapi wa fi hadza ghayatul jur'ah. Ada tujuan yang menyakitkan itu. Ada tujuan yang ya menyekutukan Allah
wa huwa syadidul adawah wal khusumah lil islami wal muslimin. Padahal dia musuh terbesar bagi Islam dan kaum muslimin. Benci sekali. Nah, makanya jangan sampai melihat orang zolim yang lebih kaya itu kita iri. Jangan, biarin aja, ya. Simple-simple aja. Kita secukupnya saja. Lebih baik daripada nanti ketika sudah kita ditampakkan kebenaran, ditampakkan hakikat, ya sudah. Walaupun kita hanya sebatas kepengen saja, ya. Kalau diikut sertakan dengan kejatuhannya orang-orang zolim itu pasti kita nggak mau. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, Baik, silakan. Pak Ustadz. Ini ada masih nyambung dari pertanyaan sebelumnya, Ustadz. Dari Bapak Joni. Bapak Joni mungkin bisa langsung on mic, boleh, untuk menyampaikan. Atau mungkin saya bacakan aja di kolom chat nih. Jadi terkait untuk sholat. Menurut Pak Joni, persepsi persepsi beliau yaitu sholat itu kan isinya doa, Ya. puji-pujian, dan sholawat gitu kan. Nah, sedangkan yang sebelumnya kita bahas kan tidak boleh banyak berdoa di dalam sholat gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Kan tidak boleh banyak berdoa dalam sholat. Karena di dalam sholat itu ada tuntunannya. Ada SOP-nya istilahnya. Terutama dalam sholat fardu. Kalau misalkan bukan berarti eh, sholat itu kan berdoa dan memuji. Tapi berdoa dan memuji sekehendak kita boleh-boleh saja. Asalkan orang yang baru saja masuk Islam dan dia nggak tahu harus baca apa. Maka dia boleh sholat itu hanya tasbih, tahmid, tahlil boleh. Tapi kalau sudah tahu tata caranya sholat, maka harus sesuai dengan aturannya. Nah, ini yang nggak boleh dimodifikasi ya. Kalau kita modifikasi barangkali, ya. Kalau sesuai dengan madhab yang empat, ya salah satu dari madhab yang empat, nah kita barangkali masih selamat, ya. Kalau sudah dimodifikasi sesuai dengan ya udah ini kehendak saya pribadi karena sholat kan doa, kemudian sholat kan di dalamnya kita meminta apa saja. Nah, ini bisa jadi kita ya memang pengen sholat itu sekehendak kita, padahal sholat itu sudah dibatasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Ya, tapi kalau misalkan kita di sholat sunnah silahkan. Ya, sholat sunnah itu dikembalikan kepada masing-masing kita. Mau 2 jam, mangga silahkan. Kemudian mau apa? Oh, sholat apa? Sholat sunnah apa? Qiyamul lail sampai bengkak-bengkak silahkan asalkan ya kita melakukannya dua, dua, dua seperti itu. Tetap sesuai dengan aturan yang diberlakukan oleh syariat. Maka bukan berarti sekali lagi kontradiksi apa tidak boleh berdoa dalam sholat. Di dalam sholat itu ada tuntunannya itu maksudnya, terutama di dalam sholat yang fardu. Tapi semua apa yang kita lantunkan dalam subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Itu kalau apa SOP di dalam sholat ya.
Tapi kalau misalkan kayak gini, Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ya Allah. Semoga eh, sujudku ini ada dalam lindunganmu ya Allah. Dengan mengucap sengaja itu bisa membatalkan sholat, ya, terutama di dalam sholat yang fardu. Maka ya, itu bacaan-bacaan sholat itu adalah doa, ya. Maksudnya adalah jangan sampai di sholat yang fardu kita berusaha menambah-nambahinya yang berasal dari modifikasi diri kita karena pengen khusyuk, mendapatkan kekhusyuan itu, tapi tanpa aturan yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau yang sudah menjadi SOP oleh para ulama, terutama imam-imam madhab seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Enggak, Pak Joni, barangkali ada yang mau disampaikan lagi, bisa disampaikan, mungkin bisa on mic aja ya, biar enak penyampaiannya gitu. Kita komunikasi, diskusi bareng pada malam hari ini. Mangga, Pak Joni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustaz, rukun sholat wajib dan sholat sunnah itu kan sama Ustaz. Ya, Ya kan? Kenapa di ketika sholat wajib tidak boleh dan sholat sunnah diperbolehkan? Banyak berdoa Ustaz. yang saya sampaikan tadi menyambung dengan kalau di akhir sujud ya. Tadi menyambung dengan pertanyaan yang ditanyakan Bu siapa tadi? Bu Darmawati atau Bu siapa? Kalau di akhir sujud itu ada tambahan doa, maka itu yang saya sampaikan ketika di sholat sunnah tidak apa-apa. Tapi kalau di sholat yang fardu, maka ada tuntunan kalau kita menjadi makmum dan imamnya sudah selesai terlebih dahulu, atau kita jadi imam, kita menjadi eh, memanjangkan sujud kita akan terjadi fitnah seperti itu. Memang secara umum eh, sholat sholat sunnah dan sholat fardu ya rukunnya sama dan bacaannya juga sama. Dan ada misalkan eh, kalau kita sholat subuh ada kunut dan kunut ini kalau misalkan di sholat subuh kita baca kunut itu 1 sampai 2 menit. Di Mesir itu saya pernah merasakan dengan Syekh Jibril itu kunut ketika sholat tarawih di malam ke-27 itu kunutnya sendiri hampir 1 jam. Nah, maka ini terjadi di sholat sunnah. Kalau di sholat wajib nggak pernah ada kunut selama hampir 1 jam seperti itu. Nah, maka inilah yang membedakan eh, ketika sholat sunnah kita ya sekehendak kita. Kalau ketika sholat apa? Ketika sholat fardu ada aturan-aturan yang memang harus kita jalankan agar tidak menimbulkan fitnah. Terlebih kita berimam, kita menjadi imam atau kita menjadi makmum seperti itu. Kemudian pembahasan ini akan dipertegas eh, ketika apa ya? Tadi yang saya jelaskan ya, ada orang yang baru memulai memulai sholat, seperti orang yang baru apa namanya, baru masuk Islam, belum sama sekali belajar, tapi sudah
ingin melaksanakan sholat, apakah kalau dia sholat hanya diam saja, mengikuti imam misalkan, atau sholat ketika itu di Islam yang sudah dijalankannya, kondisinya waktu zuhur dan sudah masuk waktu zuhur. Kemudian setelah itu dia bermakmum kepada imam yang mengajaknya masuk Islam, belum sempat diajarkan doa-doa. Maka barangkali yang dibacanya adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu pun sudah sah bagi dia. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan ini yang tadi saya sampaikan. Seperti itu. Sebenarnya tidak ada apa namanya? Tidak ada hal yang eh, berbeda ya antara ketentuan-ketentuan ini. Seperti itu. Nah, jadi gini Ustaz, Ya. ketika Rasulullah itu ketika sujud, beliau sering memanjangkan sujudnya. Itu bagaimana tuh Ustaz? Memanjangkan sujudnya di sholat sunnah atau sholat fardu ya? Itu kurang tahu Ustaz. Yang saya ingat eh, ketika Rasulullah itu sering memanjangkan sujudnya. Apakah itu salat wajib ketika salat sunnah aja atau bisa juga di salat wajib Ustaz? Itu gimana tuh Ustaz? Ya. Jadi Rasul memanjangkan sujudnya ini, riwayat-riwayat yang hadir adalah di sholat sunnah. Kalau Rasul memanjangkan apa berdirinya, ini ada riwayat di sholat wajib. Maka ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimakmumi oleh sahabat, kalau tidak salah Anas bin Malik, kemudian Zaid bin Harithah. Beliau membaca surah Al-Baqarah, kemudian surah disambung surah Ali Imran, belum selesai disambung surah An-Nisa. Maka beliau melaksanakan ini karena eh, di rokaat yang kedua beliau membaca 3 surat ini. Dan ketika memanjangkan eh, apa namanya memanjangkan sujud, maka di sini pun ada doa-doa yang memang beliau ajarkan, dan riwayat-riwayatnya ini ketika memanjangkannya di sholat sunnah. Nah, maka beliau ketika mencontohkan di sholat yang wajib itu eh, sangat menjaga agar tidak terjadi fitnah di situ. Pernah ada sahabat namanya Mu'adz bin Jabal. Ya, ini ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan yang lama, otomatis jamaahnya itu adalah sahabatnya yang sudah mengerti. Tapi ketika mencontohkan kepada sahab, apa eh, jamaah umum, jamaahnya yang tidak hanya sahabat-sahabat yang sudah apa beliau beliau isi dengan pendidikan atau tarbiyah nubuwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika sahabat Muadz itu mengimami jamaahnya dengan surat yang panjang sekali, sehingga bukannya dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, malah dibilang afattanun anta ya Muadz. Apakah kamu mau menjadi orang yang menyebar fitnah, wahai sahabat Muadz? Seperti itu. Nah, barangkali eh, di sini yang kita garis bawahi adalah ketika Nabi memanjangkan sujudnya, kondisi makmumnya sudah mengerti. Dan ini dalam sholat yang sunnah. Kemudian di dalam sholat yang wajib,
pun ketika kondisi makmumnya sudah mengerti. Nah, maka membaca surat yang panjang-panjang. Tapi ketika makmumnya adalah kondisinya belum mengerti, maka yang dikhawatirkan adalah timbulnya fitnah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ustaz, dalam mengerti masalah eh, makmum itu gimana tuh Ustaz? Mengertinya tuh. Misalnya kan di pondok kayak gitu Ustaz. Ya, Gimana tuh Ustaz? Apakah boleh dilaksanakan seperti itu atau gimana Ustaz? di Atau pondok. Nah, kalau di pondok makmumnya para santri ketika imam hendak melaksanakan satu kebiasaan yang di luar, ya, satu amalan yang di luar kebiasaannya, maka alangkah baiknya diinformasikan terlebih dahulu. Contohnya, ketika ingin membaca salah satu surat dengan riwayat bacaan yang lain. Misal, biasanya kita mendengar riwayat bacaan dengan kiroat Asim, riwayat Hafiz. Maka ketika itu imam menginginkan membaca dengan kiroat yang lain. Maka ahsannya seorang imam eh, memberitahu makmum terlebih dahulu, saya akan membaca dengan kiroat ini, riwayat ini. Seperti itu. Kemudian ketika biasanya tidak menggunakan kunut, tapi ada kunut nazilah. Karena ada satu kejadian yang kita dituntut untuk ya berpartisipasi dalam doa dan bisa kita laksanakan di dalam kunut nazilah. Beberapa waktu yang lalu ketika ada instruksi kunut nazilah dari apa Majelis Ulama Indonesia atau dari Kementerian Agama, semua masjid-masjid di masyarakat itu disampaikan terlebih dahulu untuk melaksanakan kunut nazilah. Artinya seperti ini. Untuk memahami makmum, haruslah dilaksanakan oleh imam yang memang beliau ini menjadi imam ratib. Imam yang memang sudah mengerti jamaahnya, imam yang sudah biasa. Nah, maka biasanya pernah Syekh Sudais di, diundang ke Jawa Timur, ini tiba-tiba beliau membaca basmalah. Orang aneh. Ya, orang aneh. Syekh Sudais nih baca basmalah ini. Ketika itu dikonfirmasilah oleh salah satu panitia. Loh, Syekh, apa tidak seperti biasanya Syekh ini membaca basmalah. Apa yang Syekh Sudais jawab? Beliau mengatakan saya menghindari adanya fitnah. Seperti itu. Nah, maka hal ini perlu di apa ya digarisbawahi oleh para imam, ya terutama kaum laki-laki menjadi imam, ya itu haruslah mengetahui mengetahui eh, makmumnya seperti itu. Saya alhamdulillah pernah mengimami Bapak Presiden ke-7 Bapak Jokowi di Masjid Al Istiqomah. Saya mengkonfirmasi kepada takmir surah apa yang harus saya baca. Ya. Karena kata kata takmir silahkan baca surah apa saja, yang panjang juga boleh. Wah, ini saya dilematis. Ketika saya ingin membaca surah yang panjang, eh, tugas dan kewajiban Bapak Presiden dan reng-rengannya, iring-iringannya, ini lebih penting daripada saya membaca surah yang panjang. Maka ketika itu saya putuskan untuk membaca surah yang proporsional, tidak panjang, tidak pendek seperti itu. Nah, ini dalam rangka
memahami memahami para makmum. Dan ketika itu juga banyak kiai-kiai sepuh yang mengikuti eh, sholat tarawih ya, apalagi sholat tarawih ini, sholat tarawih yang kami laksanakan di Masjid Agung di kampung saya ini. Wallahu alam. Nah, lagi nih Ustaz, masalah makmum, misalnya kita jadi imam, kita sampaikan kepada makmum, kita hari ini baca surah yang panjang. Tempat kita di tempat yang umum, apakah boleh gitu Ustaz? Di tempat yang umum, Ya, boleh-boleh saja kalau kalau makmum menyepakati, ya boleh-boleh saja kalau makmum menyepakati dan tidak akan timbul fitnah di situ, karena eh, sungguh terjadi di tataran masyarakat orang itu berebut untuk menjadi imam dan apa ya, merasa paling pokoknya kalau eh, si fulan yang imam saya akan ikut, kalau si fulan yang imam saya tidak akan ikut. Itu terjadi di beberapa masjid karena ya perbedaan cara pandang atau perbedaan amaliyah yang di di apa diambil ya dari apa dari kebiasaan yang dilaksanakan untuk sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sholat sunnah ya, seperti tadi ada bacaan basmalah atau yang lainnya. Tapi kalau misalkan sudah eh, sepakat ketika itu saya akan membacakan surah yang panjang, itu boleh-boleh saja. Dan bagi makmumnya punya hak untuk mufarokoh. Barangkali sudah difahami mufarokoh itu apa? Memisahkan diri. Ketika eh, ada kedaruratan yang memang tidak bisa ditinggalkan, maka makmum berhak mufarokoh. Ya, mufarokoh memisahkan diri dan eh, apa dia sholat sendiri, misalkan dalam keadaan safar dan lain sebagainya seperti itu. Nah, maka ketika sudah ada kesepakatan, maka tidak apa-apa untuk melaksanakan sholat dengan bacaan yang panjang dan imamnya menyepakati. Apalagi kalau ada di pondok pesantren, kemudian imamnya imamnya masih muda atau imamnya pengasuhnya dan makmumnya adalah para santri. Nah, ini terjadi di eh, Temboro, pesantren Temboro ya, pesantren Sidogiri itu 8 jam. Ya Allah, saya ya belum kuat untuk berdiri dan melaksanakan sholat 8 jam itu. 30 juz. Kamilan. Ya sempurna. 30 juz. Wallahu a'lam bishawab. terima kasih Ustaz. Barakallahu fiikum. Baik Pak Joni, baik Bapak Ibu semuanya, mohon maaf karena waktu kita yang terbatas ya. Mungkin bisa dilanjutkan di kajian berikutnya ya, Bapak Ibu semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kajian Rumah Hijrah pada malam hari ini. Barangkali ingin melihat-lihat gitu kan kajian-kajian yang sudah-sudah kita tayangan ulang di-upload ya di channel YouTube kita Rumah Hijrah Official. Link sudah saya kirimkan. Barangkali ingin belajar lagi, boleh. Silakan dibuka, silakan dipelajari lebih lanjut terkait kajian-kajian kita sebelumnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ya bila ada tajakulul ini. Nggih, sami-sami, mangga. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan, bila ada kesalahan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat dan menjadi wasilah kita Amin. untuk sebagai penggugur dosa-dosa kita. Semoga untuk meningkatkan amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, Amin. sebelum menutup Pak Ustadz Mujahid barangkali ada statement terakhir
sebagai penutup gitu ya pada kajian kita malam hari ini. Mangga. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menjaga kekhusyuan kita, dalam menjaga amaliyah kita, dan dalam menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, haruslah kita mengawali dengan diri sendiri dan juga kita bersama-sama agar dalam pertemuan seperti ini iman kita bukan eh, apa stagnan atau menurun, tapi kita justru malah naik kembali dengan kehausan kita akan ilmu, dengan kehausan kita akan belajar kembali, kemudian dengan kehausan kita untuk sama-sama bersilaturahim, karena sekedar bertemu seperti ini semoga dapat membangkitkan gairah belajar kita kembali, walaupun kita barangkali sudah belajar, kemudian ingin kembali menyampaikan atau kita ingin memurojaah kembali ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan, ini merupakan wasilah bagi kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kita bersama, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketakwaan yang kuat, dan kita disatukan nanti di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, kita tutup kajian pada malam hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berjumpa di kajian Rumah Hijrah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.